Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam mata kuliah sistem operasi. Kita sekarang akan belajar mengenai user account control. Baik, untuk tujuan perkuliahan yaitu kalian harus paham ya mengenai hak akses sistem, kemudian apa itu user account control, dan kalian paham jenis-jenis malware dan juga solusi untuk mengatasinya. Nah, untuk tujuan praktis, jadi kalian nanti harus bisa mendeteksi malware ya via Windows Process Tool, yaitu via Task Manager. Jadi kalau misalkan ini malware-nya sudah terdeteksi, tentu kalian bisa mengentasnya ya, mengkillnya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang apa itu user. User itu pengguna, ya memang benar ya pengguna. Kemudian apakah user itu pengakses? Ya, bisa dikatakan sebagai pengakses. Kemudian yang mempunyai hak akses, ya benar, itu adalah user. Yang punya PC, nah ini tidak ya. Yang punya PC itu bukan user ya, dia owner. Apakah dia sebagai user? Iya, tapi dia guys itu user yang terbatas. Nah, kemudian kita akan mengartikan apa itu rekening, akun ya. Akun itu rekening bukan ya. Dalam hal ini tidak ya. Kalau dalam hal perbankan ya memang iya ya. Akun itu adalah akun rekening. Kemudian yang punya simpanan enggak juga ya. Punya saldo ya itu dalam perbankan ya itu ya. Tapi kalau dalam sistem operasi apa itu akun itu adalah ID dan password. Selain ID dan password, dia punya hak akses ke dalam sistem. Apakah hak aksesnya ini adalah full atau terbatas? Terbatasnya itu apakah hanya sebagai user biasa atau hanya sebagai guest, ya guest, tamu. Kemudian apa itu kontrol? Kontrol itu melihat, iya bisa jadi. Apakah kontrol itu mengubah? Mungkin saja. Memasang, menghapus, dan yang paling tepat adalah mengendalikan. Jadi mengendalikan itu tercakup semua ya, melihat, mengubah, memasang, menghapus, semuanya ya termasuk dengan mengendalikan. Jadi UAC itu adalah pengendali hak akses pengguna. Jadi kenapa harus dikendalikan? Karena biar aman datanya ya. Sekarang kita di Android saja ya. Data di Android itu tidak semuanya bisa dilihat. Nah, di internal memori itu kalian tidak bisa melihat file system karena hak akses kalian itu dibatasi. Hanya sekedar admin saja ya, admin saja. Tapi kalau kalian ingin mengakses file system yang ada di Android ya di HP kalian di sini, tentu kalian harus merouting root. Jadi kalian harus punya hak akses untuk mengakses root. Dan itu dikontrol oleh user account control. Nah, kenapa di dalam sebuah sistem operasi itu dipasang UAC atau user account control? Jadi untuk mengontrol ya, yang pertama apa yang dikontrol yaitu adalah executable file control. Jadi jangan sembarangan file executable ini berjalan di dalam sistem. Kemudian memprotek sistem dari malware. Nah, malware itu apa? Malware itu adalah executable file control yang tujuannya jahat. Tidak kita kehendaki ya. Malware itu ya. Malicious code atau malicious software yang kode yang disalahgunakan. Ini adalah kode yang sepertinya berguna padahal itu merusak. Nah, contohnya adalah
adware. Ya, adware itu adalah seperti berguna, tapi di dalamnya hanya berisi program iklan. Itu adalah adware. Jadi program ini menawarkan kita kemudahan, tetapi di balik itu dia ngiklan. Banyak sekali iklan yang muncul pop-up, ngabisin bandwidth ya. Jadi kalau kalian misalkan buka HP, twing muncul banyak sekali adware-nya, ya mungkin ya kalian banyak install sesuatu yang nggak penting ya. Di sana terdapat adware. Kemudian apa itu bloatware? Coba kita tanya Google, apa itu bloatware? Bloatware adalah meskipun bloatware termasuk aplikasi, namun Anda tidak dapat menemukan daftar program dan fitur sebagaimana aplikasi Windows pada umumnya. Aplikasi bawaan yang sudah terinstall. Nah, ini dia. Aplikasi bawaan yang sudah terinstall pada perangkat. Yang tentunya tidak diperlukan dan memberatkan sistem. Itu adalah bloatware. Kemudian ada lagi spyware. Spyware itu mata-mata ya. Jadi kita sedang apa, nanti dimata-matai. Kita sedang buka apa, ini adalah buka Microsoft Word. Ini tercatat dalam spyware. Kemudian dilaporkan ke si owner spyware-nya. Kemudian Trojan Horse, yang seolah-olah berguna, padahal itu ketika kita executable, kita jalankan, malah merusak sistem kita. Kemudian worm, cacing, ini tidak merusak data, tetapi memperbanyak diri. Dan menuhin space hard disk ya, RAM. Nah, ini worm sifatnya. Ada juga gabungan dengan worm virus. Selain dia memperbanyak diri, dia juga menyusup ke dalam sebuah file. Sifat virus ya, menyusup ke dalam sebuah file. Selain dia memperbanyak diri, menuhin hard disk, dia juga menyusup ke file. Worm virus namanya. Kemudian bots. Bots itu adalah hampir sama dengan makros. Jadi bots itu aplikasi yang otomatis dijalankan secara terus-menerus. Biasanya begini, kalau misalkan kalian sebagai pemain game, kalian bisa menjalankan bots. Bots ini disuruh bermain game untuk mendapatkan gold. Kalau kita misalkan harus bermain berjam-jam, misalkan 8 jam harus bermain, kita kan lumayan lelah ya. Kita biarkan saja si aplikasi bots ini bermain sendiri. Itu aplikasi bots. Dan tentu ini merugikan perusahaan ya, merugikan perusahaan dan pemain lain tentunya. Untuk ransomware, ransomware itu adalah pengunci file penting. Dan untuk membukanya dia biasanya itu minta tebusan. Sini bayar kalau misalkan file ini mau dibuka kembali. Kemudian backdoor. Backdoor itu adalah program yang mencoba memasuki sistem lewat jalan belakang. Kalau misalkan port HTTP, ya port HTTP 80 itu diblok, nggak bisa browsing, dia coba pakai jalan belakang, memakai port yang lain. Jadi kayak rumah kita ya, kalau misalkan rumah depan di pintu gerbang depan dikunci, mungkin saja dia bisa men-scan apakah ada nggak pintu belakang yang sedang terbuka. Dan tentunya dalam sistem operasi Windows itu ada sekitar 64.000 pintu virtual yang ada. Salah satunya itu adalah yang paling sering dipakai oleh kita adalah port 80. Port 80 itu adalah digunakan untuk browsing. Selain itu adalah port 25 untuk email dan port-port lainnya ya. Kemudian keylog, apa itu keylog? Keylog itu adalah merekam aktivitas keyboard. Kalau kita mengetikkan username dan password itu biasanya kerekam sama keylog.
Makros hampir sama dengan bots yang secara otomatis terus-menerus berjalan layaknya seorang player atau user biasa. Baik, ini semuanya malware ini merugikan. Makanya kita harus batasi hak aksesnya. Yaitu dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan memasang user access control atau user account control pada sebuah sistem operasi. Apakah malware adalah aplikasi? Jawabannya iya. Hanya saja, kalau aplikasi ini biasanya tujuannya baik, kalau malware tujuannya kurang baik. Apakah malware itu adalah proses? Jawabannya iya. Dia adalah proses. Proses itu apakah aplikasi? Iya, proses itu adalah aplikasi. Apakah malware dapat dibunuh? Ya, benar. Adware, bloatware, spyware, Trojan horse, worm virus, ini bisa dibunuh. Nah, walaupun misalkan worm virus dia bisa bersembunyi, kemudian dia bisa menggandakan diri, tetap dia bisa dibunuh. Nah, tingkat kesulitan membunuhnya ini yang memang agak rumit ya. Kalau misalkan sifat-sifatnya ada ketiga-tiganya ada, Trojan horse-nya ada, worm-nya ada, dan virusnya ada, sifat-sifatnya bergabung, kemudian menjadi sebuah gabungan, Trojan horse, worm, virus, semua sifat ada, tentu itu adalah sangat sulit untuk mengkillnya ya, membunuhnya. Kita harus menggunakan safe mode kalau untuk membunuhnya biasanya itu ya. Nah, apakah di PC saya ada malware? Ada nggak malware di PC saya? Kita coba lihat Task Manager. Klik kanan di taskbar, pilih Task Manager. Kemudian lihat di sini proses. Aplikasi apa saja yang sedang berjalan. Kemudian lihat di CPU usage. Kita klik. Kita lihat yang paling besar apa. Di sini adalah aplikasi Zoom. Tentu ini bukan malware, karena aplikasi ini adalah aplikasi untuk merekam video ini. Jadi ini bukan malware. Nah, kalau misalkan ada aplikasi yang aneh, dan dia CPU usage-nya lebih dari 20, bahkan 30, atau sangat memberatkan sistem, lebih dari 50, tapi kita tidak merasa bahwa kita menjalankannya, maka kemungkinan besar itu adalah malware. Nah, cara membunuh malware ada beberapa cara. Nah, yang pertama kalian harus memahami yang cara kerja user account control. Lihat di Windows Explorer, kita akan coba buka master aplikasi. Kita akan coba instalkan sebuah aplikasi. Kita akan coba pilih ini. Ini adalah aplikasi Cheat Engine. Ketika kita double klik, ini adalah yang bisa berjalan ya. Belakangnya adalah .exe. Di sininya adalah tipenya adalah application. Kita double klik. Dan sekarang ada muncul user account control. Do you want to allow the following program from unknown publisher to make change to this computer? Yes or no? Kita pilih no ya. Nah, jadi ketika di double klik, dia itu akan ada notifikasi dari sistem. Apakah file ini mau dijalankan atau tidak. Jadi user account control itu memblok dulu semua executable file. Jadi dia harus nanya dulu apakah si file ini benar-benar akan dijalankan atau tidak. Tentu kita kalau misalkan ini adalah sebuah virus, kita jangan menjalankannya. Atau misalkan di sini ada software yang berisi adware.
Contohnya misalkan uTorrent ya. Nah, uTorrent ini biasanya tuh ada ini ya, ada program iklannya. Nah, ini tools yang kecil-kecil ini biasanya terdapat iklan. Masih di pemahaman UIC, kita masuk ke control panel. Control panel, kita akan coba masuk control panel Windows. Nah, di sini banyak sekali ya settingan-settingan di option Windows. Kita akan coba user account control. Nah, di sini ada Action Center, ini ya di Windows 7. Change user account control setting, coba kita klik. Dan di sini ada notifikasi. Apakah kita ingin always notification, kita kasih notifikasi, program try to install software or make change to my computer. I make change to Windows setting. Jadi setiap ada perubahan settingan terhadap sistem, ini selalu ada notif ya. Ataukah secara defaultnya yang ini, default. Jadi default itu kalau misalkan ada yang coba install ke sistem. Jadi di sini keterangannya jangan memberikan keterangan kepada saya ketika saya sendiri sebagai pengguna melakukan perubahan kepada Windows setting. Nah, tapi kalau misalkan itu adalah software luar seperti yang tadi ini ya, software cheat engine inilah software luar, ingin merubah konfigurasi sistem, maka berikan notifikasi dulu. Double klik, nah nanti akan ada pertanyaan yes atau no, yes no. Kalau misalkan yang ini notifikasi saya ketika ada program yang mencoba mengubah kepada komputer saya. Nah, ini lebih sensitif ya, dan yang paling ini never notify. Jadi kalau misalkan Anda tidak mau diribetkan oleh yang namanya security, ya pilih ini never notify. Jadi silahkan semua aplikasi boleh berjalan, monggo. Ini biasanya kalau kalian memakai suatu program deep freeze ya. Jadi deep freeze itu adalah kalau ketika di restart, sistem operasi itu kembali ke awal. Walaupun misalkan ketika kita dijalankan, kita mengubah ini itu, misal software A, software B, software C, tetapi saat di restart, software A, B, dan C itu hilang. Dan sistem operasi itu kembali ke awal. Biasanya itu kalian boleh never notify ya. Jadi semua program boleh berjalan. Dan itu tentunya meringankan sistem. Nah, kalau kalian ingin high security, jadi pilihnya always notify. Tentu ini memang high security tapi juga memberatkan sistem. Dan Windows itu secara defaultnya itu berada di level 2 ya, dari bawah ya. Level 0, level 1, level 2. Level 2 security-nya. Kalau misalkan pengen level 3 ya silahkan. Bagaimana cara membunuh malware ya dengan antivirus? Bisa ya. Di sini sudah terpasang antivirus Avira. Nah, di sini ada itunya ya, ada klik kanan real time protection enable. Jadi ada ketika misalnya kita buka file exe, kita klik saja itu antivirus itu sudah berjalan, sudah siap siaga. Tapi tentunya juga memberatkan sistem. Jadi ya tergantung kitanya ya. Kalau kita nggak ada masalah dengan antivirus yang memberatkan sistem, ya nggak ada masalah. Kita aman. Tapi kalau misalkan spek komputernya yang rendah, kemudian kita instalkan antivirus yang
super high security, ya tentunya malah jadi lelet ya PC-nya ya. Jadi kita memang harus pintar pilih-pilih antivirus. Dan jangan sampai menginstalkan 2 antivirus dalam sebuah sistem operasi. Misalkan operasi Windows 10 ditambahkan diaktifkan Windows Defender. Jadi Windows Defender-nya aktif. Kemudian ditambahkan satu Avira. Avira diinstalkan. Kemudian diinstalkan pula Norton. Ini antivirus, ini antivirus. Nanti biasanya bentrok. Kenapa? Karena antivirus itu adalah polisi ya, ibaratkan polisi. Jadi kalau ada 2 polisi yang mengamankan dalam sebuah acara, ini biasanya itu rebutan hak akses. Saya mengamankan gerbang. Oh, saya juga mengamankan gerbang dong. Saya mengamankan pintu belakang. Saya juga pengen mengamankan pintu belakang. Jadi biasanya bentrok. Dan ketika menginstalkan 2 antivirus, ini biasanya memberatkan sistem. Jadi bukan mereka itu bekerja secara berbarengan, tetapi malah bentrok. Dan tentu ini memberatkan sistem. Jadi jangan sampai menginstal antivirus lebih dari 1 ya. Cukup 1 saja pilih. Kalau mau nyoba-nyoba antivirus yang lain, antivirus yang ada dalam sistem operasi kita di uninstall terlebih dahulu. Kemudian internet security ini adalah pengamanan selain untuk antivirus juga untuk ketika kita browsing atau ketika kita buka email. Nah, jadi kalau kalian nanti kerja di kantoran biasanya itu email itu tidak masuk ke Gmail ya, tapi langsung masuk ke PC via Microsoft Outlook. Itu email perusahaan itu harus dijaga ketat oleh apa, yaitu oleh internet security. Kemudian kalian kalau misalkan sedang browsing sebuah situs tersebut agak aneh. Jadi misalkan ada sebuah sekolah ya, sekolah itu kan belakangnya .ac.id ya, .academy.indonesia. Nah, tapi di sini nama sekolahnya bukan .ac.id tapi .com atau misalkan .biz atau .org atau .net ya, agak aneh-aneh ya. Nah, mungkin saja ini adalah sebuah website phishing. Website phishing. Phishing adalah website palsu ya. Metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencari akun target. Jadi phishing itu seolah website yang berguna ya, padahal mengelabui. Kemudian malware remover. Jadi ada tools kecil ya, biasanya itu tidak sebesar antivirus. Kalau antivirus itu biasanya itu agak besar ya, puluhan mega. Nah, biasanya itu malware remover itu hanya sekitar 1 mega, 2 mega ya. Tapi kalian harus benar-benar selektif dalam menginstal malware remover. Malware remover. Nah, di sini memang ada yang free, tapi jangan sampai kalian menginstalkan justru malware-nya yang diinstalkan ya, bukan malware remover-nya. Sebaiknya jangan ya, cukup antivirus saja yang sudah terkenal ya, seperti Avast, Sapphire, APG, Norton, dan sebagainya. Kemudian detect malware, ya tadi kita sudah coba yaitu dengan memakai Task Manager. Sedangkan klik kanannya di taskbar, silakan pilih Task Manager ya. Pilih di sini proses apa yang paling besar itu adalah kemungkinan malware jika tidak dikenal. Kemudian service, di sini juga service. Silakan dilihat kalau misalkan deskripsinya ini kosong, ya kosong, dan di sininya statusnya running. Nah, kemungkinan besar ini juga malware ya. Tapi di sini ada deskripsinya ya, setiap service di sini ada. Jadi ini bukan
bukan malware ya. Dan di sini CPU usage total ini hanya sekitar 18, 20, 17 dan ini masih normal. Tapi kalau CPU usage kalian itu sudah melebihi 50%, nah ini pertanda ya. Pertanda. Cara mendeteksinya dengan antivirus ya. Silakan kalian nanti jalankan saja antivirusnya. Atau kalian bisa dengan valid. Jadi sini yang harus valid ya, valid malware remover tool. Jadi toolsnya ini harus benar-benar valid. Jangan sampai dianya sendiri ya, malware removernya justru dianya yang malwarenya. Bukannya menguntungkan kita, malah dia membawa aplikasi iklan. Ya jangan sampai ya. Kemudian remote desktop, siapa yang boleh melakukan remote PC? Dari sini juga diatur oleh yang namanya user account control. Siapa yang boleh meremote PC kita ketika kita berada di jaringan? Di sini lihat, kita berada masuk ke jaringan internet, connected, rektorat aula. Nah, di sini tentu PC kita itu bisa terkoneksi kepada PC yang lain. Lihat di sini di network, ada BAK, ada laptop, ada SEC Prodi, ada PC lain. Dan tentu kita bisa meremote, mengendalikan ya, atau memberikan sebuah sinyal kepada PC lain. Klik kanan, connect with remote desktop connection. Nah, kalau misalkan kita mau mengoperasikan sebuah remote control, tentu kita harus men-setting dulu ya di sana. Nah, secara default, ini tidak diperbolehkan PC kita di-remote oleh orang lain. Nah, makanya akan terjadi error. Remote, desktop, bla bla bla, nggak bisa katanya ya. Kenapa? Karena PC yang di sana entah di mana ya, tapi terhubung kepada laptop kita. Nah, ini tidak bisa di-remote karena kita belum men-setting. Belum men-setting atau settingannya telah diatur oleh UIC di blok. Nah, jadi yang mengatur dibolehkan atau tidaknya itu ada oleh user account control. Kita kembali lagi ke control panel, kita pilih di sini ya, masih user account control. Sini ada sistem, di sini ada opsi select user who can use remote desktop. Jadi siapa saja user yang dapat meremote. Nah, di sini ada pilihannya allow remote assistant connection to this computer. Nah, di sini secara default ini don't allow ya. Nah, di sini don't allow. Nah, kalau misalkan di allow, nah ini nanti akan ada sebuah peringatan mau benar nggak mau isikan PC ini di remote. Nah, tentu remote desktop ini akan ada beberapa keuntungan ya ketika kalian sebagai network admin, kalian tidak harus bekerja ke kantor, tapi kalian cukup bekerja dari rumah saja, asal ada koneksi internet, kalian bisa meremote-nya dari rumah. Tentu kalian harus belajar lagi ya. UIC setting ya tadi ya, UIC setting sudah dijelaskan, ada notifikasi, ada level notifikasinya juga. Ada yang rendah, ada yang sampai high security. Tapi secara default itu adalah level 2 ya. Untuk Windows ya, khusus Windows. Enggak tahu untuk Linux. Silahkan cari tahu sendiri ya. Untuk notif sistem adalah notifikasi ada yang memakai sistem. Jadi misalkan ini ya, kita mengakses registry ya. Registry, apa itu registry? Regedit ya, regedit. Nah, di sini dia ini user account control sedang berjalan. Jadi apakah mau dijalankan atau tidak? Ketika yes, nah di sini akan masuk ke regedit. Ketika dipencet yes ya. Jadi kita bisa merubah settingan di sini ya. Software Microsoft. Nah, ini software Microsoft. Sekarang ini settingan Mozilla. Ini settingan Mozilla semuanya di sini. Mozilla, Firefox. Ini bisa diubah ya.
Ini aturan sistem. Jadi kalau kita sebagai expert dalam sistem operasi, kita boleh mengubah sistem dengan seizin user account control. Selain registry itu ya, apa itu registry? Mungkin kalian belum paham. Registry Windows adalah settingan ya. Sebuah basis data yang disusun secara hierarkis yang mengandung informasi mengenai konfigurasi sebuah sistem. Jadi singkatnya, registry adalah konfigurasi atau aturan dari sistem itu sendiri. Sistem properties ya, kita coba lihat, klik kanan ada My Computer, klik kanan properties. Nah, di sini ada sistem properties ya. Jadi ini settingannya level, karena memang settingan level 2, jadi tadi tidak ada notifikasi ya. Kita change setting, klik, di sini juga tidak ada notifikasi. Kenapa? Karena akun kita ini boleh mengakses sistem, akun kita ya, tapi kalau tools lain itu nggak boleh. Nah, ini adalah materi untuk sistem operasi user account control, dan Bapak tuh sudah menyediakan ya untuk pelatihannya, yaitu di Socrative, dan di sini sudah ada yang mencoba menjawab. Bapak akan coba membahas soal-soal yang tersulit. Di sini dijawab oleh mahasiswa. Di sini nomor 4 itu banyak yang salah. Kita coba lihat. Manakah yang semuanya termasuk aplikasi? Termasuk aplikasi. Apakah Photoshop? Ya, aplikasi ya. CorelDRAW aplikasi. Android bukan aplikasi. Bukan ya. Microsoft Windows bukan. Windows 7 bukan. Microsoft Office ini adalah aplikasi. Office aplikasi, Photoshop aplikasi, MS Paint ada aplikasi. Jadi jawabannya yang ini ya. Kemudian yang banyak yang salah lagi adalah yang ini. Makna account dalam sebuah sistem operasi ini berarti user ID, password, dan hak akses ya. Jadi kalau misalkan kalian punya account, nah misalkan account dalam HP, secara default akun Anda adalah user, bukan sebagai administrator, bukan ya. Ketika kalian beli HP, smartphone, kalian hanya diberi hak akses sebagai user, bukan sebagai root. Nah, kalau kalian ingin melihat folder sistem yang ada di HP kalian, tentu kalian harus menjadi seorang administrator. Kalian harus meroot device-nya. Jadi harus di apa ya? Routing namanya, routing. Jadi kita coba tanya Google ya. Routing adalah melakukan root. Melakukan root adalah sebuah proses untuk mengizinkan pengguna ponsel pintar, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya yang berjalan pada sistem operasi Android untuk mendapatkan kontrol yang lebih tinggi pada berbagai subsistem Android. Nah, jadi kalian tidak bisa menghapus aplikasi bawaan atau bloatware di dalam app HP kalian, terkecuali kalian harus merouting dulu ya, routing. Ketika kalian sudah menjadi administrator, kalian bisa menghapus bloatware yang ada di HP kalian. Banyak yang menjawab ini ya, user ID, password, dan data. Data ini tidak termasuk account ya, tidak. Ini data ya memang data. Data milik siapa boleh beberapa orang user account, bisa di-share. Tetapi user ID dan password dan hak akses tentu setiap orang berbeda.
Banyak yang salah. Nomor 15. Bisakah satu laptop dipasang dua sistem operasi semisal Windows dan Linux? Jawabannya adalah iya, bisa. Dengan syarat tidak berbarengan, ya, tidak berbarengan. Jadi setelah ketika ditekan tombol power, nanti ada dua opsi. Apakah kalian ingin menjalankan Windows atau Linux? Jadi tidak bisa dua-duanya berjalan, ya. Jadi ketika booting dari BIOS, nanti ada opsi, apakah mau Windows atau mau Linux. Jadi nggak bisa dua-duanya. Nah, kalau pengen dua-duanya, kalian harus menggunakan VirtualBox. Dan itu sebenarnya cuma satu yang bisa berjalan. Yang lainnya itu hanya sebagai virtual. Sebenarnya satu, ya. Satu yang sedang berjalan. Misalkan dalam sistem operasi Windows 10, kita mau install Linux. Kita bikin di Windows 10 ini adalah aplikasi VirtualBox. Di aplikasi VirtualBox ini kita coba installkan Linux. Jadi seolah-olah ada dua sistem operasi. Padahal ini enggak. Yang operasi yang ini, yang Linux ini adalah virtual. Kemudian yang nomor ini 18 dulu, ya. Driver tugasnya melayani user agar dapat mengakses file, komputer lain, atau internet. Jawabannya adalah salah. Driver itu tugasnya adalah menangani hardware tertentu. Contoh misalkan adalah driver audio, dia tugasnya menangani hardware audio. Kalau misalkan dia driver PGA, tentunya tugasnya adalah menangani PGA. Nah, siapa yang bertugas melayani user agar dapat mengakses file, komputer lain, atau internet? Dia adalah sistem operasi, bukan driver. Kita kembali, dan ini nomornya sulit terakhir. Virus tidak bisa dibunuh. Soalnya ia tersembunyi, dapat menggandakan diri, dan bisa menyusup ke dalam sistem seolah-olah file yang berguna bagi sistem. Di sini ada kalimat penjebaknya, ya. Ini kalimat penjebaknya. Jadi virus itu tidak bisa dibunuh, ya. Bisa, ya. Soalnya ya memang bisa dibunuh. Ya kan dia tersembunyi. Dan tentu kita sebagai seorang administrator, kita bisa menampilkan seluruh file yang tersembunyi. Dapat menggandakan diri, ya dia menggandakan diri itu tentunya karena kita teledor dalam tidak mengaktifkan user account control. Dan bisa menyusup ke dalam sistem. Nah, sistemnya sistem yang mana dulu? Yang mungkin dalam Windows 98 bisa menyusup ke dalam sistem. Tapi beda lagi dengan Windows 10 ya, yang serba security-nya sudah tinggi. Seolah-olah file yang berguna bagi sistem. Nah, itu ya tergantung Anda-nya saja, ya. Apakah Anda itu jeli dalam melihat apakah ini memang file-file ini memang berguna atau hanya sebagai tools yang seolah-olah berguna, menawarkan sebuah fun, ya, keasikan tersendiri, tapi di dalamnya ya malware. Ya, virus itu bisa dibunuh, ya. Jadi ini jawabannya false. Kebanyakan yang jawabnya true, yang salah, ya. Nah, ini untuk latihannya. Jadi kalian nanti dicoba. Jadi step 1 silakan link di atas, ya. Kemudian belum terbuka. Kalian nanti ketik saja Socrative Student. Nah, di sini ada login, ya, login Socrative Student, kemudian
Yang keduanya ketik room name-nya ini adalah Solihin 2019. Kemudian enter nama kamunya, kemudian nanti dijawab soalnya ya. Silakan semuanya ada jawabannya ada di video ini. Kalau tidak ada silakan nanti googling saja sendiri. Sekian dari Pak Iin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.